muda. Shalom. Sudah saatnya kita memuji Tuhan. Sama kita mau angkat tangan kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Sambil tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, teman-teman. Kalau bisa sambil berdiri, teman-teman, kita mau loncat-loncat buat Tuhan. Kita keluarkan suara kita nyatakan. To God be the glory for the things He's done. To God be glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Oh, to God be glory. To God be the glory for the things He's done. buat puji sembah Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan kita Raja yang hebat, amin. Katakan haleluya.
Mari sembah Tuhan kita. Haleluya. Dan kita percaya Tuhan kita raja yang hebat. Amin. Amin. Selamat haleluya. Haleluya. Angkatlah tinggi pancingnya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Oleh darahmu. Oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Selamat haleluya. Haleluya. Lapangan puja dari awal. Katakan. Angkatlah tinggi pancingnya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan. Come on. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Say. Telah dikalahkan. Oleh darahmu. Oleh darahku Bebaskanku. yang bebaskanku. Sama-sama sembah Tuhan. Katakan. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Amin. Allah yang sempurna, amin. Amin. Kita percaya Tuhan kita hebat dan kuasa, amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan buat Tuhan kita, come on. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas Segalanya, namamu yang kuserukan. Kaulah raja penebus yang hidup, dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa. Kau berkuasa atas segalanya, namamu yang kuserukan. Kaulah raja penebus yang hidup. Mari sama-sama katakan, come on. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Selamat haleluya. Mari teman-teman kita siapkan sikap hati yang terbaik buat Tuhan. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Let you be seated high, Lord. Be seated in our praise. Oh Jesus, you are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation,
What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, Jesus, be lifted high. Oh, Jesus, be lifted high, Lord. Oh, come on, let's worship Him. Let's raise our voice and sing to Jesus. Oh God, oh God, we surrender it all to you. Yes, we surrender it all to you, Lord. Oh, come on and sing, say, that could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring. The graves on me glory. You are righteous. Come on, say you have the right for love. You
say, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh, let's worship Him, Lord. Oh, Jesus, Jesus, I worship You, my God. Oh, yes, Lord. Let Your Spirit fall. Let Your Spirit fall in our hearts, Lord. Oh, Jesus, we're longing for Your presence, Lord. We need You, Lord. Let Your Holy Spirit fall on us. Oh, Jesus. Oh, yeah, Papa, shadara, bara, 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 bara. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Come on. Let's worship Him. Oh, yeah, Papa, shadara, bara, 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 bara. Oh, Jesus. Shadara, bara, 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 bara. Yes, Jesus. Let Your kingdom come. Let Your Holy Spirit fall on us, Jesus. Oh, we worship You, Lord. Oh, Jesus, Jesus, we're longing for Your Holy Spirit, Jesus. We're longing for Your Holy Spirit to fill our hearts, Jesus. Overflow in this place, overflow in our hearts, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Holy Spirit, You are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Oh, Jesus, send Your fire, Lord. Send Your fire, release Your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Come on, sing, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, You are welcome.
your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Come on, say we make way. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way, yes, Lord, in this place. Lord, we have come for you. Come on, raise your hand and say, we make way. Yes, Lord, we make room. Oh, let your spirit move. Oh, let your spirit move. Have your way, have your way. Yes, Jesus, Lord. Lord, we have come for. We make way, Lord, for you only. Fall in this place, Lord. Yes, Jesus, Lord. Come on, sing it again, say we make way. Yes, hallelujah. Oh, Jesus, Lord. Come on, sing it one more time, say we make way. Make way. Yes, Lord, let your spirit move now. Yeah, have your way, have your way. Lord, we have come for you. Come on, say, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. Ya Tuhan, biarlah ya Bapa, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan, bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan-Mu ini merema ya Tuhan di setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara-saudara, adik-adik semua.
Saya tahu bahwa di usia-usia saudara ini adalah usia yang masih terus melihat bentuk dari sifat karakter, dan saya tahu bahwa saudara masih punya keinginan, hasrat, cita-cita yang banyak sekali. Pengharapan saudara itu luar biasa sekali. Jadi adik-adik, saya mau sampaikan untuk saudara junior maupun juga youth, dan saya yakin bahwa kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan ini menjadi satu dorongan atau hasrat atau semangat untuk kita kembali memberikan ruang gerak kepada Tuhan mengatur hidup kita mulai saat ini. Kendati kalian masih ada di dalam kontrol orang tua kalian, tetapi ini yang paling penting, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk satu kebaikan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan begitu juga hamba yang menyampaikan isi hati-Mu juga dikontrol oleh Tuhan dalam urapan Tuhan, sehingga adik-adik kami yang mendengarkan dan melihat dan menyaksikan tayangan ini lewat ibadah online ini, kami yakin semua diberkati Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, yang saya mau sampaikan bagi kita semua, karena Om Petra juga pernah mengalami usia-usia seperti kalian, yaitu ada tahapan-tahapan dari remaja, pemuda, dan kemudian masuk dewasa muda, dan kemudian menikah dan punya anak. Nah, setiap orang pasti ada lewatin jenjang itu. Nah, pasti juga kalian kalau yang dari junior juga pernah ngalami sekolah minggu dan segala macam. Pasti ada tahapan-tahapan yang tidak mungkin tiba-tiba dari bayi langsung jadi besar, jenggotan gitu, itu sih namanya karbitan. Tidak ada, semua ada prosesnya. Nah, ini penting untuk dasar kita melihat apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara. Jadi masa depan kalian masih panjang sekali. Walaupun di tengah-tengah masa coronavirus ini, pandemi ini, mungkin saudara lewat tayangan online ya saudara ya, belajar lewat online, adik-adik belajar lewat online. Ini yang paling bahaya sekali, yang Om Petra khawatirkan. Memang kalian terhindar dari coronavirus, tetapi yang menjadi masalah adalah radiasi dari gadget kalian, atau dari MacBook kalian, atau dari laptop kalian, dari PC komputer kalian. Jadi karena kalian lihat terus sampai kurang lebih 3-4 jam ada di situ, itu juga mempengaruhi mata juga ya saudara ya. Nah, oleh karena itu kebenaran firman Tuhan hari ini akan memberikan sebuah contoh ataupun semangat baru bagi kita semua. Oke, Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan bilang begini ya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadaku dengan mengembalikan kamu ke tempat ininya. Jadi begini, bangsa Israel itu pernah ada di Mesir selama 430 tahun. Terus kemudian di padang gurun pernah 40 tahun. Terus kemudian di Babel selama 70 tahun. Nah, ada yang menarik adalah tidak ada hidup ini tanpa sebuah proses. Jadi kalau dibilang telah genap 70 tahun, nah artinya setiap orang itu ada prosesnya masing-masing. Jadi santai saja. Kalau saudara yang masih remaja, jangan mau langsung jadi pemuda. Tunggu aja yang muda, jangan juga jadi remaja, tidak bisa mundur ke belakang. Jadi setiap orang ikutilah prosesnya. Jadi kalau sudah ada proses di tahapan-tahapan itu, ya menikmati. Jadi sifat-sifat kekanak-kanakan masih ada, rewelnya masih ada, masih moody gitu ya, masih moodnya kadang-kadang nggak stabil gitu segala macam. Karena saudara sedang mencari jati diri saudara. Nah, ini penting sekali. Jadi poin yang pertama yang saya mau sampaikan, Om Petra mau sampaikan, yaitu bagaimana kalian semua itu tahu bahwa hidup ini ada proses. Jangan minta cepat untuk melangkah jauh. Kalau belum waktunya, jangan diambil sebuah keputusan. Nah, begini ya, ada anak-anak muda atau anak-anak remaja bertanya sama Om Petra nih, boleh nggak kita berpacaran? Saya mau sampaikan ya, bagi kita semua. Berpacaran itu kan tahapan yang serius, artinya begini, maka ada fasenya, ada tahapan perkenalan, ada tahapan mengenal lebih jauh, setelah mengenal lebih jauh baru ada sebuah relationship yang serius. Nah, ketika ada relationship baru ada pemikiran yang serius juga ke depannya, yaitu bicara tentang rumah tangga. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Maka kalau dibilang telah genap 70 tahun bagi Babel, nanti aku akan pulihkan kamu. Jadi kan semua itu ada batasannya, ada waktunya. Tidak mungkin unlimited ya, tapi ada time limit ya, 70 tahun.
430 tahun di Mesir, 40 tahun di Padang Gurun, 70 tahun di Babel. Nah, dalam konteks ini yang Om Petra mau sampaikan bahwa ini penting kan, karena kita bicara tentang rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Nah, kalau kita bicara tentang rencana Tuhan yang indah pada waktunya, ada waktu yang khusus yang Tuhan ingin buat, yaitu biarkan proses itu berjalan dengan baik. Nah, terus bagaimana Om kalau kita mau berpacaran? Tunggu dulu, santai saja. Jadi mulai saat ini boleh didoakan. Jadi kita boleh berdoa supaya kelak Tuhan akan kasih teman hidup. Nah, ketika kita berdoa, jangan bekerja dulu, jangan bertindak dulu dalam melakukan, jangan melakukan dulu. Berdoa itu adalah langkah iman. Nanti kalau sudah waktunya baru Tuhan kasih yang terbaik. Nah, ini penting sekali. Jadi kita tidak perlu harus cepat tergesa-gesa. SMP lewatin 3 tahun dulu, SMA lewatin 3 tahun, baru selesai itu kuliah. Itu ada tahapan-tahapannya kok. Biarkan saja proses itu terus berjalan dan menikmati. Nah, sekarang masalahnya mau setia nggak ikuti proses dari Tuhan. Nah, ini cerita ya. Waktu dulu Om Petra sekolah juga begitu ya. Jadi waktu SMP terus masuk ke SMA. Nah, pikiran itu waktu itu mau jadi pengacara karena senang sekali nonton waktu saat itu film, karena saat itu kan belum, masih ada TVRI doang ya, film tentang satu serial The Law tentang hukum gitu ya. Senang tuh kalau jadi pengacara, bela orang gitu, luar biasa ya. Nah, akhirnya waktu lulus SMA coba untuk masuk ujian ke salah satu sekolah yang ada di Jakarta untuk ambil fakultas hukum, ditolak. Akhirnya masuk lagi tes di Unpar, Universitas Pariangan, ditolak juga hukumnya. Udah akhirnya balik ke Jakarta. Nah, balik ke Jakarta masuk deh sekolah kuliah yang asal sekenanya aja, yang penting kuliah. Nah, waktu kuliah itu masuk sekolah yang nggak jelas, kampusnya juga nggak jelas. Itu universitas terbuka sih ya, karena belajarnya khusus untuk orang-orang yang udah bekerja. Sedangkan saya kan baru keluar fresh dari SMA, masih lulus dari SMA, baru keluar dari SMA masih segar-segarnya, masuk kampus begitu yang tidak pantas sebenarnya untuk ukuran usia saya pada saat itu. Nah, kenapa begitu? Karena tidak punya visi yang jelas. Nah, tidak mau ikuti proses dalam ketaatan itu. Nah, ini penting sekali kalian yang masih masa sekolah, pendidikan, perlu punya mimpi yang besar ya saudara. Jadi kita mau bicara tentang rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Jadi lewat sebuah proses SMP, SMA, ikuti aja proses ini dengan baik. Tapi dalam proses itu sudah mulai berdoa. Boleh berdoa buat teman hidup, berdoa buat nanti kuliah, fakultas apa yang akan diambil, jurusan apa yang akan diambil, mau ambil di Indonesia kan, mau ambil di luar negeri, terserah saudara. Saudara tinggal pilih saja. Yang penting proses itu harus dilewati dulu. Nah, ini penting saudara ya. Ayat yang ke-11, yaitu karena tema kita bicara tentang rencana Tuhan indah pada waktunya. Ayat 11, firman Tuhan bilang begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi pada saat itu Allah bicara kepada bangsa Israel. Oke, you akan 70 tahun aja di Babel. Dan aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Tuhan itu yang punya rencana untuk diri kita, dia yang punya ide gagasan untuk diri kita, karena dia adalah pencipta kita. Maka ketika dia ngomong kepada bangsa Israel, dia bilang, yuk tenang aja, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi itu kalimat penegasan. Ya, kalau Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan apa ada yang ada dalam dirimu, maka Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya buat kita. Nah, tahapan yang kedua, setelah kalian proses, mulai tahu apa yang sudah harus lakukan, kalian ikutin tahapan-tahapan itu, karena bicara tentang rencana indah pada waktunya. Baru dalam saat itu kita harus mau bergantung sama Tuhan, dalam pengertian biarkan Tuhan yang memiliki ide tentang kita itu yang akan menginformasikan kepada kita lewat perenungan firman Tuhan.
Maka pentingnya harus ada devotion, daily devotion setiap hari. Dan ketika kalian sudah mulai saat ini punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, itu penting sekali. Karena firman itulah yang akan menambahkan kamu hikmat. Nah, setelah kamu berdoa minta hikmat dari Tuhan, bisa baca firman Tuhan, dan firman itu jadi rema bagi diri kamu, ambil kertas. Om Petra sarankan ambil kertas, tulis di kertas itu apa-apa saja yang menjadi targetmu, apa saja yang kamu melakukan. Kamu minta Tuhan berkati kamu masalah hal pendidikan, masa depan kamu, teman hidup, itu udah mulai tuh ditulis tuh. Jadi kayak daftar isi begitu loh saudara ya. Nah, dia kayak daftar isi. Nah, itu yang menjadi patokan yang setiap hari saudara sampaikan kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan yang punya ide dan gagasan itu, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Nah, Pak, apakah mungkin nggak rencana kita sama Tuhan sama? Nah, ini pentingnya yang tadi saya bilang, bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau punya persekutuan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita sensitivitas untuk kita dapat mengerti tentang isi hati Dia. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Kalimat berikutnya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, ini penting sekali. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini konteksnya adalah konteks bangsa Israel ada di Babel. Aku akan merencanakan kepadamu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bagaimana bisa masuk di akal kalau bangsa Israel itu ada di Babel dalam kondisi ditawan, diperbudak. Biasanya kalau kita ditawan, diperbudak kan pasti kan tekanan emosinya berat. Itu kan situasi yang tidak menyenangkan sekali, pastinya tuh tidak menyenangkan sekali. Tapi dalam situasi yang tidak menyenangkan itu, justru Tuhan mendatangkan damai. Ini yang jadi beda. Jadi saudara-saudara, adik-adik ya, saya mau sampaikan, kamu nggak usah pusing, nggak usah meratapi, nggak usah merasa sedih dengan kondisi yang dialami oleh keluargamu. Mungkin papa mamamu tidak lagi tinggal satu rumah, mereka sudah bercerai. Kamu jangan merasa bahwa kamu orang yang sangat sial sekali. Engkau merasa bahwa kamu orang yang paling parah dalam hidup ini. Enggak. Tuhan tuh akan melakukan sesuatu yang baik dan damai dalam hidupmu. Pak, itu kan kecelakaan, Pak, itu kan worst, Pak, itu buruk ya. Tunggu dulu. Yang buruk bagi kita bisa diubah oleh Tuhan mendatangkan baik. Nah, ini penting sekali. Jadi kalimat ini menjadi penting bagi kita bahwa Allah mendatangkan damai sejahtera, tidak mungkin kecelakaan. Mungkin saudara lahir dari keluarga yang orang tuamu tidak mampu. Nggak usah komplain, nggak usah bandingkan hidupmu dengan teman-temanmu. Enak ya, temanku itu keluarganya masih utuh, hidupnya mereka kok sejahtera sekali. Tunggu dulu, mereka pun punya masalahnya sendiri. Apa yang kita lihat tentang orang lain sering sekali belum tentu sama dengan apa yang kita rasakan. Bisa jadi mereka lebih berat beban itu. Kelihatan di depannya oke, tapi kan dalamnya nggak ada yang tahu. Makanya saya bilang, jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita melihat diri kita lebih kerdil dari mereka. Nah, ada deh ya, saudara, kalian masih panjang begini. Banyak orang-orang yang lahir dari keluarga yang tidak mampu, dari keluarga yang gagal, tetapi masa depan mereka diberkati Tuhan sekali. Maka ketika adik-adik mulai hari ini bergantung sama Tuhan, keluargamu lagi utuh, papa mamamu baik, atau keluargamu tidak utuh, tetap engkau ada damai. Tuhan tidak merencanakan sesuatu kecelakaan dalam hidupmu. Karena kenapa? Karena itu yang tadi saya bilang, kamu setia dengan sebuah proses, kemudian kamu tahu ada pengharapan yang besar dari Tuhan, baru Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik bagi kita. Itu dengan cara kan kita daily devotion, saudara. Dan kemudian saudara bisa melihat, oh ternyata Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Oke, hari ini jangan malu kalau kamu gagal. Jangan malu kalau kamu pernah jatuh dalam dosa. Om Petra sih nggak tahu kamu jatuh dalam dosa yang seperti apa. Yang tahu kan hanya kamu.
Jadi apapun kejatuhan kamu jatuh dalam dosa, mungkin hal-hal yang tidak baik, yang berbau moral, etika, ya minta ampun aja sama Tuhan. Om, papaku nggak tahu, udah jujur aja sama Tuhan. Ketika engkau jujur sama Tuhan, kamu tidak melakukannya lagi, itu lebih baik. Maka kita semua melihat bahwa ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ingat untuk mendatangkan damai, bukan kecelakaan. Yaitu berikutnya ayat yang ke-11. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, ini penting ya. Adik-adik, Om Petra mau kasih tahu nih. Dari keluarga Om Petra, 5 orang tuh laki-laki semua. Om Petra punya kakak, itu ada 3, adik 1 di bawah. Yang nomor 1 disekolahkan di Amerika, nomor 2 disekolahkan di Amerika, nomor 3 kakaknya Om Petra itu sekolah jadi hamba Tuhan yang di Indonesia ya. Yang adik saya nomor 5 berangkat juga ke Amerika, hanya Om Petra doang yang tidak pergi ke Amerika. Saat itu sudah lama sekali ya saudara ya. Nah tapi Om Petra rasa kok di bagaimana ya nih ya, kok kakak-kakakku di Amerika, adikku yang paling bungsu di Amerika, kok gue nggak dibawa ke sana gitu loh. Kayak ada rasa iri iya, rasa cemburu iya, kok rasanya ada perbedaan saya dengan kakak-kakak saya atau dengan adik saya. Itu ada sih di beban hati saya, ada hal-hal itu. Tetapi ya Tuhan proses hati saya juga, Tuhan proses pikiran saya. Akhirnya Om Petra juga mengalami perubahan, walaupun sih hidup Om Petra dulu-dulu pernah kacau juga ya. Hidup nakal, hidup yang tidak benar lah. Pokoknya Tuhan tidak suka lah gitu ya. Nah saat itu Om Petra dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, terus Om Petra berjanji ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Nah ketika Om Petra menjadi seorang hamba Tuhan ya, Om Petra tahu nih Tuhan sudah pilih Om Petra nih jadi hamba Tuhan. Masuklah sekolah teologi. Waktu masuk sekolah teologi, disitulah Tuhan memproses Om Petra. Air mata, karena tinggal dia selama teologi kan, nangis, rasakan sesuatu pembentukan secara mental, secara kepribadian, perilaku, kehidupan rohani juga dibentuk oleh Tuhan. Nah ketika dibentuk oleh Tuhan, baru sadar Tuhan itu sayang buat Om Petra. Karena hari depan Om Petra itu penuh dengan pengharapan. Dulu waktu pakai narkoba, hidup berantakan, kayaknya hari depan tuh nggak ada harapannya sama sekali. Lihat ya, dosa itu enak, tapi akibatnya nggak enak. Dosa itu enak waktu dilakukan, ujungnya itu maut. Makanya semua adik-adik belajar nih dari kesaksian Om Petra. Punya kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Kalau jatuh dalam dosa, cepat bangkit. Tetapi harus punya keyakinan Tuhan yang akan memberikan pengharapan bagi kita semua. Ini penting sekali. Jadi adik-adik, yuk saatnya kita mengalami recovery secara pribadi, perasaan kita, kehidupan rohani kita, perilaku kita, mengalami recovery. Kita dipulihkan oleh Tuhan, kita mengalami satu pemulihan total dalam hidup kita. Hari depan kita penuh pengharapan. Nah kalau yang menyaksikan tayangan ini juga ada orang tuanya yang mendampingi adik-adik ataupun saudara, saya mau ingatkan sebagai orang tua, cukuplah mengulang-ulang pengingat ataupun mengungkit-ungkit tentang kesalahan anak kita di masa lalu. Kalau mereka sudah berubah, sudah cukup, tidak perlu diulang-ulang kembali. Karena anak-anak itu merasa sepertinya tidak dipercaya oleh orang tua. Ini penting sekali. Nah sebagai anak-anak atau sebagai remaja, pemuda, junior ya saudara, yang mengikuti tayangan ini, saudara juga harus sadar, jadilah orang yang dewasa secara rohani. Om Petra nggak suruh saudara jadi orang yang dewasa seperti om-om yang lain, Om Petra, dan enggak. Ikutilah usiamu, tadi saya sudah sampaikan. Tetapi saudara juga harus menjadi dewasa secara rohani ya. Belajar untuk mengampuni orang tua, belajar untuk mengampuni kakakmu, adekmu, itu penting sekali. Karena engkau akan melihat hari depanmu penuh dengan pengharapan. Nah, kalau kita tidak punya harapan, maka hidup ini tidak punya arti sama sekali. Maka iman itu hanya bahasa sifat, kata sifat. Tapi iman itu dasarnya adalah harapan. Nah, orang kalau sudah tidak punya harapan kacau. Kalau kita nggak punya harapan nih kayak hari-hari ini, apalagi dengan COVID-19 nih, pandemi, kita harus punya harapan. Harapan kita bahwa kedepannya ini pasti akan ditemukan vaksin, tuh harapan. Kedepan ini kita yakin bahwa virus ini tidak berkuasa lagi, tidak punya power luar biasa. Kita punya harapan sebelum tutup tahun 2020 ini semua akan berlalu dan kita akan masuk dengan sesuatu yang baik kembali normal. Ini penting.
supaya kita itu memiliki satu keyakinan teguh dalam Tuhan bahwa hari depanmu penuh dengan pengharapan. Nah, adik-adik yang Om Petra kasih ya, di dalam nama Tuhan, jangan sia-siakan hidup kita karena waktu tidak akan bisa dimundur ke belakang lagi. Kesempatan hanya ada pada saat itu saja. Kalau tidak mengambil kesempatan, nanti kesempatan itu diambil oleh orang lain. Ini yang menjadi sedih. Jadi kalau ada kesempatan, ambil kesempatan itu untuk kita dapat melangkah. Nah, poin berikutnya, ayat 12. Bagaimana kita supaya tahu bahwa rancangan Tuhan itu menjadi rancangan damai sejahtera dan rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Kita akan lihat di ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, tips-tipsnya tadi Om Peter sudah kasih tahu ya. Yang pertama tadi merenungkan firman Tuhan, itu pasti. Dan harus rajin berdoa yang kedua. Jadi untuk mengerti rencana Tuhan indah pada waktunya, baca firman, mengerti rencana Tuhan. Yang kedua adalah rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ketika kita rajin berkomunikasi dengan Tuhan, di saat itulah setiap kesalahan kita diampuni, keinginan hati kita Tuhan ketahui. Orang yang rajin berdoa, orang yang rajin berkomunikasi dengan Tuhan, pasti hidupnya lebih teratur lagi, tertib, bahkan emosinya terkontrol, bahkan dia takut berbuat kesalahan. Karena orang yang rajin komunikasi dengan Tuhan, dia lebih sensitif dengar suara Tuhan. Nah, adik-adik, Om Peter mau ingatkan bagi kita ya, doa itu gratis kok. Doa itu bisa dilakukan dimanapun. Om, apakah doa lipat tangan tutup mata? Enggak, itu hanya guru sekolah minggu doang yang ngajar. Padahal doa itu bukan lipat tangan tutup mata. Doa itu adalah bagaimana sikap hatimu berseru pada Tuhan. Karena Allah itu adalah roh, maka di dalam dirimu adalah roh Allah, ada roh Allah. Maka firman Tuhan berkata apa? Roh yang tadinya engkau dikuasai roh perbudakan, sekarang ada roh Allah yang memerdekakan engkau, sehingga engkau tidak diperbudak lagi. Sehingga roh Allah yang telah memerdekakan engkau, engkau menjadi orang yang merdeka, sehingga engkau bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Maka kenapa engkau bisa berdoa? Karena roh Allah ada tinggal dalam hatimu, Dia yang akan memberikan pengertian dalam pikiranmu, sehingga engkau bisa menyampaikan sesuatu yang baik pada Tuhan atas pertolongan Roh Kudus. Nah, banyak berdoa lah hari-hari ini ya. Jadi banyak berdoa. Om Petra juga udah punya anak ya. Anak Om Petra yang pertama itu SMP kelas 1, yang kedua itu udah masuk kelas 4, sekarang kelas 5 ya saudara ya. Nah, ini bersyukur dia udah makin tahapan-tahapan ke depan ini lebih baik lagi. Nah, kita semua sebagai anak-anak remaja, anak pemuda, junior atau youth itu, kita harus punya kekuatan doa hari ini. Nah, kita tahu bahwa CK7 juga ada doa fajar dan segala macam. Mungkin adik-adik tidak diterapkan, anak muda begitu. Tapi saudara punya waktu lah berdoa dengan Tuhan. Berserulah sama Tuhan. Nah, ketika engkau punya waktu berseru dan berdoa pada Tuhan, nanti Tuhan akan bukakan banyak hal. Ini penting ya. Berikut ya ayat 13. Ayat 13 bicara apa? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yang ketiga adalah supaya engkau tahu bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya tadi. Yang pertama baca firman. Yang kedua adalah banyak waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga mencari Tuhan. Yaitu apa? Ini nih hari ini dunia ini hanya segenggam tangan kita. Jadi kalian main gadget jangan hanya mau TikTok doang. TikTok, Instagram, post segala macam, TikTok mulu deh. Jangan begitu ya. Jadi kita bagaimana nih? Nah, yang paling penting gadget ini dipakai nih untuk cari apa yang lihat YouTube, khotbah bagus ya. Ada pengajaran yang kalian mau butuhkan. Tinggal kamu baca, lihat di situ. Jadi kamu ada haus untuk cari Tuhan. Apa tuh cari Tuhan? Kamu mau terus ada sesuatu yang di dalam dirimu yang susah untuk dijawab. Ya kamu bisa browsing di Google, tapi jangan salah browsing saudara ya. Kamu boleh bertanya kepada kakak rohanimu, boleh bertanya kepada mentormu, kepada kakak rohani, boleh tanya, Kak, kenapa ya Kak begini, supaya ada jalan keluar. Jadi orang yang mau bertanya, biasanya kehidupan rohaninya mau bertumbuh. Ini penting sekali ya. Jadi kalau kita punya ada hasrat mau bertanya, mau cari Tuhan,
biasanya di saat itulah ada rasa spirit kita makin kuat sekali gitu ya. Jadi nggak usah malu-malu kalau mau tanya sesuatu. Om Petra senang ya kalau ada anak-anak muda, anak-anak remaja tuh tanya sama Om Petra, Om, pacaran itu batasannya sampai di mana sih? Oh loh, nggak ada batasannya. Artinya pacaran itu hidup dalam kekudusan. Yang belum waktunya jangan dilakukan. Ya biasa-biasa aja berteman. Karena orang kalau berpacaran itu tujuannya untuk nikah. Jadi kalau ada orang yang ngomong, aku mencintaimu, waduh, tujuannya untuk menikah. Itu dia ya. Jadi mencari wajah Tuhan itu, kita kalau cari wajah Tuhan itu apa sih saudara? Apa sih? Supaya kita mau mengerti tentang kehendaknya. Nah ketika kita mau mengerti tentang kehendaknya, sudah pasti kehendak kita diturunkan tensinya. Kehendak Tuhan yang lebih utama. Nah kalau kehendak Tuhan yang lebih utama, kita mau taat nggak? Ya pastilah mau taat. Maka dalam Yakobus pasal yang keempat, itu jelas sekali. Kalau kamu mau ke kota anu, ke kota ini, silakan hari ini atau esok aku pergi ke kota anu, kata dia gitu. Tapi ingat, ditanya Pak, jika Tuhan menghendaki. Jadi orang yang mencari wajah Tuhan selalu mau taat dengan kehendak Tuhan. Nah, ada deh ya, saudara. Sebentar lagi saudara akan menjadi orang yang dewasa. Ya, dewasa boleh bertambah usia, ya. Fisik semakin kelihatan matang, dewasa, iya. Tetapi yang paling penting rohanimu. Nah, orang yang cari wajah Tuhan itu orang yang mau memahami apa yang Tuhan mau dia kerjakan dalam hidupnya. Itu penting, cari wajah Tuhan. Kalau saudara punya bacaan-bacaan di rumah, apapun yang baik, bolehlah diskusi-diskusi tentang hal-hal yang rohani. Ini penting sekali ya. Ada ya, yang saudara yang saya kasih. Nah, poin berikutnya adalah hal yang 14, ayat 14. Ayat 13 dulu, baru ke ayat 14. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 13b itu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Hebat ya. Jadi yang pertama tadi kalau kita mau tahu rencana Tuhan indah pada waktunya, yang pertama baca firman. Yang kedua berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga tadi mencari wajah Tuhan. Yang keempat, asalkan engkau bertanya saja dalam hatimu, aku datang menemukan engkau. Apa itu artinya? Hasrat dalam diri kita ini Tuhan tahu. Jadi kita baru mau bertanya saja sama Tuhan. Tuhan itu tahu kok. Wah, ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Jadi bukan hanya mencari wajah Tuhan, tapi kamu bertanya tentang Tuhan, bertanya tentang apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Itu penting sekali. Yaitu apa? Ini dalam garis ini kita bicara tentang maunya kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Harus ada fellowship terus dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, terakhir di ayat yang ke-14. Dan demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, adik-adik, tidak terasa di akhir dari perenungan firman Tuhan ibadah ini harus pegang ya janji Tuhan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, rencana Tuhan indah pada waktunya. Yaitu yang pertama saya kasih tahu, segala sesuatu ada prosesnya. Itu penting. Maka dalam proses itu jawabannya yaitu yang pertama, harus merenungkan firman Tuhan supaya kita mengerti tentang proses itu. Yang kedua, kita harus punya waktu berdoa pada Tuhan supaya kita mengerti tentang proses yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mencari wajah Tuhan supaya kita dapat mengerti tentang proses yang Tuhan buat hidup kita. Yang keempat, kita bertanya pada Tuhan tentang apapun supaya kita memahami tentang proses yang Tuhan buat dalam hidup kita. Maka happy ending. Di ayat 14 tadi, Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel kepada negerinya dan mereka akan dipulihkan. Maka yang terakhir bagi kita, rencana Tuhan indah pada waktunya akan terjadi dalam hidupmu dan engkau akan masuk waktunya Tuhan. Saudara jangan putus asa, tidak boleh pesimis, harus tetap semangat. Ingat, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Orang tuamu hanya Allah Tuhan.
Bergantungmu kepada Tuhan, kepada orang tuamu, engkau menghormati dan menghargai dia. Tapi bergantung penuh pada Tuhan. Om Petra berdoa supaya kalian akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Masa depanmu penuh dengan pengharapan, rancangan Tuhan damai sejahtera, tidak mungkin kecelakaan. Tentunya studimu berhasil, kelak dapat teman hidup yang takut Tuhan, dapat pekerjaan yang luar biasa, dan rumah tanggamu akan diberkati Tuhan. Kelak itu semua akan kau nikmati. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita. Om Petra mau mengajak berdoa untuk adik-adik semua. Kalau engkau menyaksikan tayangan ini lewat ibadah online ini, Om Petra minta saudara, kalau engkau mau didoakan secara khusus, taruh tanganmu di dada. Om Petra mau berdoa. Bapa, terima kasih. Jamah setiap anak-anakmu. Mereka masih muda sekali Tuhan. Masih banyak keinginan, hasrat apapun. Kalau ada sesuatu yang salah, ampuni mereka. Kalau mereka pernah jatuh dalam dosa, bangkitkan mereka kembali dan Tuhan pulihkan. Masa depan mereka penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan bagi mereka rancangan damai sejahtera. Ajar mereka untuk mau bersekutu dengan Engkau. Ajar mereka untuk taat dengan membaca firman-Mu, berdoa, cari wajah-Mu, bertanya tentang Engkau. Maka hamba yakin mereka semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah selalu menyertai adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.